Saudara, kita pantau harga pangan di Pasar Palmerah, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Gahniar Febrian, serta di Malang, Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik Prasetyo. Kita ke Pasar Palmerah terlebih dahulu. Carla, selamat pagi. Pantauan Anda saat ini bagaimana terkait dengan harga pangan di Pasar Palmerah? Apakah sudah menunjukkan kenaikan di sejumlah komoditas yang Anda pantau di sana? Selamat pagi ya dan juga saudara. Per hari ini pantauan harga bahan pokok di Pasar Palmerah Jakarta Barat ini ada sejumlah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Di antaranya cabai rawit merah yang hari ini dijual dengan harga Rp85.000 per kilogram, di mana sebelumnya berada di kisaran harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah ya dan juga saudara, harga bawang merah ini juga merangkak naik sekitar Rp15.000 kenaikannya, di mana untuk hari ini harganya Rp65.000 per kilogram. Sebelumnya ini harganya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Lalu kemudian selain perbumbuan dan juga saudara, untuk komoditas protein sendiri ini juga mengalami kenaikan. Di antaranya harga daging sapi yang hari ini berada di kisaran Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya berada di kisaran harga Rp120.000 per kilogram. Lalu kemudian juga kenaikan turut terjadi di harga daging ayam, di mana untuk daging ayam sendiri ini mengalami kenaikan sejumlah Rp5.000. Untuk hari ini dijual dengan harga Rp50.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Lalu kemudian yang menjadi sorotan dan juga saudara terkait dengan pengaruhnya kenaikan harga bahan baku pembuat tahu dan tempe, yakni kedelai, terhadap pedagang tahu dan juga tempe di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kenaikan harga kedelai, kita akan menanyakan kepada salah satu pedagang yang berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Bapak, izin dengan Bapak siapa? Pak Tohari. Pak Tohari, untuk hari ini harga tahu dan juga tempe ini dijual dengan harga berapa, Pak? Ya, kalau tempe itu harganya ya kalau pasaran 10.000, kali ini kalau pembeli beli separuh ya 5.000. Kalau tahu per satu itu 5.000, tahu Cina ini. Kalau ini 1.000 perak, kalau 10.000. Bapak, ini untuk harganya masih normal, apakah ada peningkatan? Harga masih normal, cuman kita belanja lagi, itu harganya udah beda naik. Jadi pembeli itu nggak bisa harga misalnya 5.000, tapi harga 1.000 itu nggak mau. Nah, ini untuk harga kedelai sendiri untuk yang menjadi bahan baku tahu dan tempe ini apakah juga mengalami kenaikan, Pak Tohari? Ya naik sebenarnya. Tadinya kan 90.000, 9.000. Sekarang udah 110.000 lebih. Nah, ini kan harga bahan bakunya naik ya untuk pembuatan tahu dan tempe. Lalu kemudian gimana nih caranya Pak Tohari untuk mensiasati kenaikan harga kedelai ini, Pak? Ya, sebenarnya jangan terlalu naik. Jadi kalau bisa ya stabil aja lah, kayak sebelum Lebaran ini kemarin beli Idul Fitri. Jadi kan masih harga 9.000, sekarang udah 10.000. Nah ini Pak, kan harganya naik. Ini ada yang Bapak lakukan nggak caranya supaya pembeli juga nggak kabur? Apakah harganya tetap stabil? Apakah porsinya kemudian agak dikurangi sedikit atau seperti apa? Ya terus terang aja ya stabil, cuman dikurangi sedikit lah. Jadi tadinya misalnya 1 ember ya dikurangi paling berapa sendok gitu. Jadi untuk nebokin yang harga mahal itu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Tohari. Ya demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu pedagang tahu dan tempe yang akhirnya walaupun menjual dengan harga normal namun perlu mensiasatinya dengan sedikit mengurangi porsi agar kemudian pembeli juga tidak kabur ya dan juga saudara. Nah, selain respons dari pedagang, ini pembeli juga kemudian mensiasati sejumlah kenaikan harga bahan pokok, diantaranya mengurangi jumlah pembelian ataupun juga bagi pembeli yang usaha berdagang makanan ini juga sedikit menaikkan harga dagangan makanannya. Kembali ke studio. Kenaikan harga kedelai impor ini sudah mulai terasa baik oleh pedagang maupun pembeli. Tadi pedagang ini mulai
memperkecil ukuran begitu untuk menyiasati mahalnya harga kedelai impor sementara pembeli mengurangi pembeliannya. Terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Gahniar atas laporan langsungnya dari Pasar Palmerah. Kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Ada Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedik Prasetyo. Nadifa, apabila di Pasar Palmerah tadi sejumlah komoditas naik seperti cabai rawit, bawang merah, daging sapi, tempe dan juga tahu, bagaimana dengan di Malang pantauan Anda di sana? Ya, selamat pagi Yan dan saudara. Kalau di Pasar Bunul, Kota Malang, pantauan harga bahan pokok di sini yang terlihat terjadi kenaikan adalah beras dan minyak goreng. Nah, yang terlihat di sini adalah beras dengan kemasan 5 kg, naiknya sekitar 500 hingga Rp1.000. Salah satu contohnya ini ada berbagai merek yang terjadi kenaikan. Nah, salah satu contoh merek di sini, merek beras dengan kemasan 5 kg, awalnya dijual dengan harga Rp76.500, ini dijual dengan harga Rp78.000. Tentunya ini juga terjadi di berbagai merek lainnya, dan untuk beras SPHP sendiri harganya tetap sama di harga Rp60.000 per 5 kg. Selain beras, terjadi kenaikan yang paling terlihat adalah minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng sendiri, semua merek di sini terjadi kenaikan dari harga kira-kira maksimal Rp1.500 sampai Rp2.000 untuk kemasan 2 liternya. Jadi ada yang dijual dari harga Rp40.000, dijual sekarang naik menjadi Rp42.600. Kecuali di sini dari berbagai merek tersebut yang naik, di sini juga ada minyak kita yang dijual dengan harga tetap, harga eceran tertingginya HET-nya sebesar Rp15.700 per liternya. Ini tidak terjadi kenaikan, namun memang karena harganya lebih ekonomis, lebih murah dibanding berbagai merek lainnya untuk minyak goreng ini, tentunya masyarakat di sini lebih memilih untuk membeli minyak kita dibanding dengan merek lainnya dengan harga Rp22.000 per liternya, dan minyak kita tadi Rp15.700 per liternya dengan harga eceran tertinggi tersebut. Nah, tentunya kenaikan ini walaupun naiknya tidak terlalu banyak, ini juga sudah terjadi di tingkat distributor maupun pedagang. Kenaikan ini juga sudah terjadi dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu terakhir ini. Nah, dengan adanya kenaikan ini, di sini pedagang di Pasar Bulunrejo ini memilih untuk tidak menaikkan harga jualnya, walaupun dari tingkat distributor sudah ada kenaikan harga, tapi pedagang memilih untuk tidak menaikkan harga jual ke masyarakat karena melihat daya beli masyarakat di ekonomi saat ini menurun daya beli masyarakatnya, sehingga pedagang memilih untuk tidak menaikkan harga jual, walaupun di sini tentunya pedagang akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, lebih tipis dibandingkan sebelum adanya kenaikan. Begitu, Yan. Baik, berarti yang terpantau harganya naik pada hari ini adalah komoditas beras dan juga minyak goreng. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedik Prasetyo yang melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Claudia Carla dan juga juru kamera Gahniar Febrian yang melaporkan dari Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.